Subuh ini kau menjelma langit yang semalaman tak memejamkan mata, yang meluas benih. Asal muasal saya ketemu Kak Shirley di tahun 2016. Saya mengikuti organisasi yang namanya Youth Ambassador Jakarta. Youth Ambassador Jakarta ini adalah komunitas anak-anak yang putus sekolah, anak jalanan. Itu kita dididik sedemikian rupa dan belajar gimana sih yang namanya ngatasi bencana, tahu tentang lingkungan DKI Jakarta. 2000 berapa tuh ya? 2022 aku ketemu lagi tuh sama kakak itu di Jakarta. Aku nggak tahu dia di Jakarta. Aku kira dia masih di Palu gitu loh. Akhirnya aku kontak lagi, dia lagi yang langsung, Din, ayo kita ketemu di Metropol waktu itu, makan rujak buah gitu kan. Nah, disitulah aku bilang aku lagi cari kerja loh Kak Shirley. Dia kasih lah link sinergi Pak waktu itu, yang project officer. Kami kayaknya lagi nyari juga loh, cobalah Dek. Tapi dia nggak ngasih tahu dia itu di program sinergi juga gitu loh. Jadi aku apply aja gitu. Terus aku kalau sudah ada update dari PNC aku kasih tahu dia, terus berdoa ya, bersabar gitu. Pas lolos satu tim. Ya, jadi ikan-ikan ini memang kami pelihara sudah lama, yang lohan ini. Nah, ininya yang masih baru. Jadi yang kecil-kecil ini ceritanya adalah ketika dia radiasi ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, di ruang radiasinya itu ada akuarium besar. Dan ada ikan seperti ini yang dia senang lihatnya. Jadi kalau pergi itu dia tengok-tengok ikan. Nah, itu memberikan aku ide agar supaya pemandangan seperti itu ada di kamar kami lah. Supaya dia tiap hari bangun pagi-pagi, dia lihat seperti ini, lihat kehidupan. Ya. Ada yang bergerak, makan, dan sehat. Jadi itu memberikan dia kekuatan untuk, oke, aku juga harus semangat, aku juga harus sehat. Itulah cerita daripada ikan-ikan ini. Bagi saya, Kak Shirley itu orangnya sangat supel, terus rajin, selalu tuh datang pagi-pagi. Biasanya juga nawarin kopi bagi kita untuk tim security tuh, selalu dia nawarin kopi malah. Kalau umpama ada perjalanan keluar, nah kalau datang tuh selalu ada oleh-oleh yang selalu dititipin, bukan dititipin tapi selalu dibagi untuk teman-teman security maupun rapper dan lain juga sih. Ada janitor juga. Nih. Orangnya itu memang murah senyum. Terus kalau diajak komunikasi itu sangat baik gitu. Ini adalah ruang kerjanya Shirley. Jadi memang tempat tidur atau settingan ini sengaja dibeli untuk menghemat ruangan. Jadi pada waktu itu kan ada working from home. Jadi kadang-kala kan mesti pakai Zoom dan segala macam. Jadi dia duduk di sini, kemudian dia kerja, dan tadinya di belakang sini sih ada kain sumba buat jadi latar belakang dia. Nah, dia tidurnya di atas sini. Jadi dia tapi waktu itu ini kami sudah ubah ya.
tangganya itu saya keluarkan ini, tidak pakai yang tangga ini, tapi saya pakai lemari-lemari supaya tangganya itu agak besar dan tidak curam seperti ini. Nah, dia naik tangga itu, baru dia tidurnya di sana. Di sini juga aku sesengaja kasih juga rak-rak seperti ini buat dia taruh buku. Kadang-kala juga ada laptopnya di situ. Dia bisa bekerja di situ. Sesenangnya dia lah begitu. Dan dia cukup nyaman karena di sini tadinya ini ada buku-buku dia semuanya. Ya sekarang kan sudah berganti. Tadinya ini buku-buku dia semuanya. Ini adalah kantong-kantong yang berisi bahan barang-barang dia. Dan ya dia cukup punya privasi ya dengan settingan seperti ini. Dia bisa kerja tanpa diganggu dan berkomunikasi dengan siapapun itu tanpa diganggu. Ya, itu sebelum dia sakit. Nah, ketika dia sakit, dia tidak bisa naik lagi di atas sini. Jadi kami pindah ke depan. Wah, masih ada mapnya Kak Shirley. Pamer, jadi ingat. Kak Shirley kan ibunya aset tim kami ya. Jadi memang banyak banget aset kantor kami yang memang atas namanya dia. Dia bertanggung jawab untuk segala asetnya kami, termasuk kalau aset itu lagi sedang kami gunakan, dia sangat benar-benar memonitor, mengingatkan kami untuk selalu mengembalikan aset-aset tersebut di lemari tempat penyimpanannya dia. Di sini nih. Dan yang paling aku ingat juga, Kak Shirley pasti nggak pernah menolak kalau memang kita membutuhkan bantuan, khususnya kalau ke mitra yang baru ya. Jadi kalau memang kami sedang masih merasa kikuk atau apapun, dia sangat bersedia untuk mendampingi kami ketemu sama orang-orang. Ya, ini bagian dari keinginannya dulu almarhumah Kak Shirley ya, untuk bisa mewujudin RTL ya, dari pengurangan risiko bencana, pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, terutama konsumnya di kali-kali Ciliwung ini, dan baru sekarang bisa diwujudkan di bersih-bersih sampah dan susur sungai Ciliwung bersama komunitas-komunitas nih, Song Bambon, kemudian sampai ke Ciliwung Muara Bersama bareng sama Bang Lukman juga dulu udah nyampein kepengen kayak gitu. Baru kali ini kita bisa ngewujudin, mudah-mudahan Kak Shirley pasti ikut bareng lah di sini, lihat dari sono lah. Ya Kak Shirley ya. Tuh dia ngajarin saya arti kebaikan, arti kesabaran, yang namanya ibarat kata saya putus sekolah dan dia tuh gini loh, kamu harus bisa ngelanjutin sekolah itu, dan saya alhamdulillah ngelanjutin sekolah itu dengan paket C. Terus Kak Shirley mengajarkan saya juga apa sih namanya, nginput data caranya gimana, main mikroskop Excel itu gimana caranya. Dia ngajarin sampai saya bisa, sampai saya kerja di kantor Bana di Palu, Sulawesi. Terus juga saya pernah yang namanya berbagi sama Kak Shirley di di salah satu yayasan anak kanker. Itu saya diajarin yang namanya sabar, gimana cara ngadepin anak-anak. Itu saya nggak pernah saya lupain. Coba memetaan terhadap potensi ancaman bencana banjir, khususnya Ciliwung ini, di mana titik-titik mana yang memang rawan di lokasi sungai, sehingga itu nanti berdampak. Nah, tentunya ini harapannya dapat mengurangi sebuah resiko ya, ketika kita sudah menyusuri, memetakan asesmen mana-mana saja titik mana yang memang potensi terhadap banjir tersebut, sehingga warga yang terdampak bisa bersiap siaga untuk ketika ada bencana. Dia selalu kalau datang selalu ada yang dia bawa ya, dia bagi buat kita makanan apa gitu yang dia dapat dari orang lain ataupun dia beli sendiri untuk kita gitu. Jadi itu satu kehilangan besar juga buat kita. Nggak ada lagi orang yang menyapa pagi-pagi dengan makanannya gitu, hospitality-nya.
Dan saya salut sama dia. Saya nikah, dia datang untuk ngasih selamat. Itu dia datang pagi-pagi jam 6, saya belum datang, dia udah datang duluan sama Om Victor. Dan anak saya pun lahiran kemarin, dia datang untuk lihat anak saya loh. Ini cucu Maci udah ada. Terus kemarin juga sempet-sempetnya dia sakit. Dia anak saya ulang tahun, dia bawa kue. Walaupun dia udah ngerasa sakit banget gitu, sumpah. Menurut saya dia udah sakit banget, udah nyeri-nyeri gimana, tapi dia tetap sempetin waktu buat ngirim kue ke rumah saya buat anak saya ulang tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya potensi gempa dari 2 megatrust yang sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Hal ini diungkap terkait gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang yang bersumber dari megatrust Nankai pada Jumat lalu. Megatrust ialah zona pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami, dan diprediksi bisa terjadi lagi dengan jeda hingga ratusan tahun. Terlambat atau gimana, pokoknya suaranya kencang. Selamat pagi. Selamat pagi semua kalinya. Ayo Bang Nofri cobain kuenya. Iya, ini kamu mau nggak Zra? Ambil Zra. Kamu pasti suka. Apa tuh sana Wahid 99 sampai dia sebentar Bang, aku searching dulu mana nih kok nggak ada nasi kuningnya enak gitu, nasi kuningnya enak gitu. Akhirnya kita jalan kaki sampai di ini nyari waktu itu kan. Saya kebetulan bekas tetangganya Shirley. Dia tuh orangnya baik, nganggap saya orang tua, sama istri saya nganggap orang tua. Ya, kalau dia mau pergi kemana, selalu izin salim sama saya, sama ibu. Pokoknya baik deh dia sama saya. Ya udah kayak anak kita aja sendiri begitu. Makanya berapa lama gitu kita sama dia tuh, saya nggak bisa lupa deh kebaikan dia. Waktu dia mau pergi ke Padang katanya, nah aku pernah dibeliin baju koko nih buat ayah sholat, buat ayah sembahyang dia bilang. Terus dia pergi kemana lagi, ke Aceh apa kemana tuh, aku dibeliin peci nih buat ayah sembahyang katanya. Tuh, ya terima kasih banyak. Dia sama saya baik deh, udah kayak. Dia sering suka makan mie ayam saya. Terus dia kan kalau manggil aku kan Mama Tina, aku makan mie ayam, iya. Tapi dia kan banyak pantangannya karena kan habis dioperasi. Terus dia bilang jangan pakai mecin, terus jangan pakai ayamnya sedikit. Dia nggak terlalu suka ini sih, maksudnya yang apa ya, ayam apa gitu. Dia orangnya baik banget ya, sama saya udah dianggap orang tua lah istilahnya gitu. Sama Shirley itu. Terus kalau kemana-mana dia suka pamit, aku mau berangkat Ma ke ini gitu, dia pamit sama saya, cium tangan sama bapaknya, sama ayah, sama saya, kan manggil aku Mama Tina. Dia baik sekali dia sama saya dia. Shirley itu senang bikin kue. Jadi dia bikin kue itu, inilah resep-resep yang dia tulis ya supaya saya itu jangan lupa. Jadi semua ada resep apapun itu ditulis sama dia, ini tulisan-tulisan tangan dia 3 ini. Ini aku dengar dari dia dan aku tulis. Nah, itu jadi barang-barang yang dia punya sampai sekarang ini adalah mixer ya, yang dipakai buat bikin kue, yang dia paling suka itu kue yang namanya itu on baked cook, yang dia bikin, dia bawa ke kantor ataupun kami makan rame-rame. Dia pun senang masak. Jadi bumbu-bumbu yang kecil-kecil itu dia punya ya, seperti bumbu seperti ini, ada oregano seperti ini, ada kayu manis. Jadi semuanya ini dia yang setting ya, semua bumbu ini dia yang setting karena dia senang masak. Kalau dia mau pingin makan apa itu, dia masak sendiri dan saya sangat menikmati apa yang dia masak karena itu enak benar. Ini biasanya itu dia bikin sup, namanya sup itu yang enak sekali. Dia pakai oregano. Wah, jadi inget Kak Shirley nih ya Pak Agung ya. Kak Shirley tuh kalau ceritanya kita ada kegiatan, dia ada kegiatan sering ngajakin kita nih juga ikut bareng kegiatan.
nggak ragu juga untuk kenalin kita nih ke mitra-mitra kita, karena kan waktu itu saya juga masih baru ya Pak ya. Jadi memang dia kenalin ke mitra kita yang ini, ya tujuannya biar kita juga nanti bisa sambil membaur ke teman-teman lainnya. Dan yang paling aku ingat juga memang dia nggak pernah lupa untuk jelasin konsep-konsep yang dia sudah tahu sebelumnya, ya agar nanti kita juga bisa nerusin nih apa yang dia udah lakukan. Keren banget sih dia. Iya, iya waktu dia aku minta handle hubungan dengan tokoh-tokoh agama juga, memang kelihatan sih dia pintar gitu ya menjalin hubungan dengan orang-orang. Bahkan sering dengar cerita yang bukan pekerjaan gitu ya, dia ngobrol dengan tokoh agama ini yang diomongin soal yang lain gitu. Jadi ya memang bagus dia di situ. Kerja memang ngajak ya. Ayo cepetan. 1, 2, 3. Go. Dia ngajarin saya semuanya. Sampai saya pernah di Palu kerja yang namanya kemanusiaan ya. Saya nggak, maksudnya mau 2 mobil dipakai sama teman saya buat beroperasi. Dan saya itu demi anak-anak di daerah Sulawesi itu, kita naik motor 2 jam bawa snack di depan sama di belakang, udah kayak mau jualan, kita nelusurin kayak pohonan-pohonan jagung gitu. Terus saya sempet jatuh dan dia ngomong gini, "Dek, Mama salut sama kamu diajarin tulus sama Mama berguna," katanya gitu. Dan dia kan makin lama makin memburuk ya, ditemukan di sisi yang lain, ditemukan di kepala. Tapi yang aku ingat banget itu, bahkan setelah dia mengikuti menjalani prosedur yang banyak banget itu, aku pernah nemenin dia 1 kali kemo yang suntik cairan itu 3 jam di RSPAD. Dan aku pulang dari sana itu drain banget, karena yang aku lihat kan adalah pasien-pasien cancer juga gitu kan. Tapi di situ aku menyadari ternyata perjuangan Kak Sherly itu tuh berat banget loh gitu. Jadi waktu Sherly sakit kan dia dokter bilang bahwa kita itu harus hati-hati. Jadi ketika diradiasi itu dia bisa mual, bisa muntah, tapi dia bisa juga kejang-kejang. Nah, untuk mual dan muntah itu ada obatnya. Tapi kalau dia kejang-kejang itu harus segera dibawa ke IGD terdekat. Nah, kita itu coba. Jadi kita itu memikirkan bagaimana caranya kalau dia lagi kejang-kejang itu mau keluar dari kos-kosan ini, dari kontrakan ini. Nah, kami beli tandu. Beli tandu itu, kita coba tandu itu dikeluarkan dari kamar, itu susah. Jadi tandunya harus dimiringkan begini, kan tidak mungkin nanti dia jatuh. Akhirnya kita punya ide untuk memindahkan tempat tidur dia itu dari kamar ke sini, karena kalau sini kan keluar dengan tandu itu gampang. Nah, jadi sejak saat itu tempat ini adalah tempat tidur kami berdua lah. Dia di bagian sini, jadi ada tempat tidur ini, kursi ini tadinya di sini, sofa ini di sini, dan ini saya punya tempat tidur. Jadi kami berdua menghabiskan waktu di ruangan ini. Nah, disinilah setiap malam itu dia sharing tentang semua kejadian yang terjadi di siang hari. Dia bikin apa, ketemu siapa, isu apa yang dibicarakan itu menjadi seperti ritual setiap malam, di mana kami sharing di ruangan ini. Jadi ruangan ini betul-betul sangat memberikan support yang sangat-sangat positif bagi sharing kami berdua. But then yang paling membuat aku patah hati juga lah sih ya, ketika dia awal-awal di diagnosis itu, dan dia pernah, kami berdua di sini, aku lama pulang, dia tuh nangis cerita kalau dia takut meninggal. Dan waktu itu aku juga ya nggak tahu aku harus jawab apa gitu. Jadi aku cuma diam dan mendengar. Tapi sebenarnya pas pulang ya aku nangis juga, kayak membayangkan dia bilang begitu tuh kan nggak ada di dalam pikiranku. Karena kan
selama ini yang aku lihat dia semangat loh untuk ke rumah sakit hampir tiap hari, ya kan, nyiapin makanannya ke kantor. Tahu sendiri kan dia banyak makan sayur setelah terdiagnosis terutama gitu ya. Kemudian dia bilang nanti aku akan botak, Din. Dengan sedih. Ya aku juga sedih gitu. Sampai kemudian aku kayak kepikiran, oh iya ya, nanti kalau kemo tuh banyak orang yang jadi habis rambutnya gitu. Terus aku dalam hatiku, iya aku mau loh Kak memanjangkan rambutku untuk donor. Sebenarnya itu terinspirasi dari Kak Shirley, walaupun sampai sekarang aku belum donor karena belum terlalu panjang. Karena ada syaratnya gitu kan. But then dia juga, jadi ketika kami sharing malam-malam itu ada juga hal-hal misalnya kejadian tadi siang itu yang yang dia tidak suka atau agak menyakitkan buat dia. Nah, dia itu tidak suka buat orang yang terlalu perhitungan. Jadi untuk setiap rupiah, setiap apa itu detail-detail diperhitungkan. Dia itu lebih tulus ya. Dia kalau memberikan, kalau menolong orang itu dia tulus. Dan kalau ada orang yang misalnya perhitungan banget itu dia pasti cerita ke saya. Si ini, si itu kok tadi perhitungan banget begitu kan. Jadi saya mendapat kesan bahwa hal-hal seperti itu dia tidak mau, dia lebih suka sharing ketulusan membantu orang itu tanpa mengharapkan apapun imbalannya. Dia akan dukung siapapun yang memerlukan dukungan itu dengan sepenuh hati, bahkan pun dia bisa melupakan dia punya sakit itu hanya untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Jadi yang dia tidak suka itu orang-orang pelit misalnya, yang yang susah untuk sharing. Nah, itu kadang-kala buat dia itu, aduh ini orang kok macam begitu ya. Nah, tapi dia itu membalasnya dengan menunjukkan ke orang itu bagaimana dia punya prinsip ya. Dia kadang-kala kan dia bawa makanan ke kantor berlimpah-limpah, dia bagi apapun itu tanpa perhitungan untuk memberikan contoh yang baik kepada rekan-rekan atau kepada siapapun yang dia temui. dan yang aku lihat walaupun segitu beratnya dia tuh datang ke kantor tetap fashionable. Ya kan? Aku ingat waktu itu alisnya kan udah habis ya. Tapi dia gambar sedemikian rupa, dia pakai anting, pakai turban yang sesuai warnanya dengan bajunya, dengan sepatunya. Sepatu bootnya. Iya, gitu kan. Dan dia mulai memakai warna-warna yang cerah. Jadi lebih cewek gitu kan. Aku dianggap orang tua, makanya air hayatnya juga saya nggak bisa jenguk karena saya sakit. Sampai dia sakit aku pernah bilang, Shirley, kalau malam bangun ibadah minta doa ya sama Tuhan, kamu minta aja semuanya biar disembuhkan penyakitnya. Saya bilang gitu. Ya memang kehendakan lain ya. Ya sedih juga ditinggalin. Baik orangnya, masalahnya mas saya baik banget. Gitu. Dan kemarin saya juga kan sempat pas dia meninggal itu saya datang ke itunya dia, rumah dukanya. Saya buat nungguin dia 3 hari itu untuk terakhir kali. Saya kayak merasa kehilangan banget, sumpah. Semua yang diajarin itu bermanfaat untuk saya sekarang. Makasih. sebenarnya aku tidak menyangka dia pergi setiba-tiba itu. Bagiku itu tetap tiba-tiba ya. Dan secepat itu sih. Karena yang aku lihat dia semangat hidupnya bagus banget. Ya terlihat dengan fashionnya dia. Terus kalau dia mau harus ke rumah sakit juga kan dia selalu bilang kan di grup. Dan kadang kalau dia habis dari rumah sakit itu kita dibawain snack. Jadi apa ya, aura-aura orang yang lagi sakit itu sebenarnya gak ada kalau secara sosialnya gitu ya. But then dia sudah pergi. Aku senang sih pernah jadi teman dekatnya Kak Shirley. Thank you Kak. Ya, jadi Shirley itu dia punya cita-cita besar sekali untuk kemanusiaan. Dia maunya terutama untuk isu anak-anak ya, dimanapun ada terjadi pengungsian misalnya dan ada anak-anak berkumpul itu, dia itu
maunya anak-anak ini mendapatkan pelayanan psikososial secepat mungkin. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ketika dia pulang dari liburan Natal baru-baru itu, dia sangat sedih sebenarnya karena pantai yang dulunya itu bapaknya suka antar dia jalan pesiar, jalan-jalan di pinggir pantai itu dengan bebas, sekarang itu sudah harus minta izin kepada yang punya, artinya sudah privatisasi, sudah ada orang yang punya. Dan menurut dia itu tidak boleh begitu, itu adalah hak masyarakat, hak masyarakat adat lah, yang tidak boleh diprivatisasi seperti itu. Nah, dia itu bermimpi supaya ada seseorang lah, semua itu dia itu mau bikin itu, mau advokasi hak-hak daripada masyarakat ini supaya ini dikembalikan menjadi milik komunitas, di mana orang-orang itu bisa dengan bebas itu melaut, main-main di pantai, itu yang dia inginkan supaya ada advokasi buat masyarakat pesisir pantai, terutama yang tanahnya itu diambil, tanahnya itu dijual dengan harga sekian dan orang yang menjual ini mendapatkan sebagian kecil saja dan hak rakyat itu tidak ada. Itu dia betul-betul bermimpi supaya suatu waktu keadaan pada waktu dia masih kecil itu bisa balik lagi. Keren. Tangguh. Hamilian. Humble. Manis. Inspiratif. Aktif.